Jadi memang di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yaitu kita pertama segera mendatangi masjid Ya. ya ketika salat Jumat, karena ada hadisnya man raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah, barang siapa yang datang pertama kali maka seolah dia tersebut pahalanya mengorbankan seekor badanah, onta. Waman raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, barang siapa yang datang yang kedua maka seolah-olah dia mendapatkan, ya seakan-akan dia mendapatkan pahalanya sama dengan orang yang mengorbankan seekor sapi dan Ya. sampai begitu seterusnya. Jadi ketika sampai di masjid dianjurkan untuk sholat. Ya, sholat ini namanya adalah sholat ini bukan qobliyah ya, bukan qobliyah Jumat, akan tetapi sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah yang dilakukan atau mungkin disebut dengan sunnatul intidhar sebagaimana yang disebutkan Bapak tadi. Bagaimana kalau seandainya imam itu sudah datang ke masjid Ya. ya setengah jam sebelum waktu. Jadi memang ada hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah thumma tatahhara bimastata'a min tuhrin." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia membersihkan dirinya, mensucikan dirinya ya dengan apa yang bisa dia lakukan dari persucian motong kuku segala macam, memotong kumis. Kemudian kemudian ya thumma adhana aw massa min tib, kemudian dia memakai wangian ya, meminyaki rambutnya, meminyaki bajunya dan memakai minyak wangi. Thumma raha falam yufarriq baina itsnain, kemudian dia pergi ke masjid ya dan dia tidak yufarriq baina itsnain, memisahkan antara orang yang duduk ya pada satu saf. Artinya dia ingin mengambil tempat ya di antara dua orang yang duduk tadi. Maka fasalla ma kutiba lahu, kemudian dia salat ya, kemudian dia salat sebanyak apa yang Allah takdirkan, artinya semampu dia, semampu dia ya. Fasalla ma kutiba lahu, hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian thumma idza kharajal imam ansat, kemudian ketika imam kharaja, kharaja ini artinya keluar ya, dia diam. Apa yang dia dapatkan? Maka ya dalam hadis ini disebutkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa baina jum'atin ukhra, maka Allah ampunkan dosanya Jumat ini menuju Jumat berikutnya. Jadi memang di sini disebutkan adanya salat ya, salat yang dilakukan sebelum khatib tersebut. Jadi makna kharaja di sini bukan datang atau duduk di masjid, akan tetapi maknanya adalah naik mimbar. Karena imam itu adalah khatib. Baik. Jadi walaupun khatibnya tersebut sudah datang, dia tetap dianjurkan untuk melakukan salat. Karena ya dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama kita, maknanya bukan dia datang, akan tetapi dia tersebut naik mimbar. Selama dia khatib tersebut belum naik mimbar, maka ya tetap disunnahkan untuk salat. Walaupun khatibnya sudah hadir dan sudah duduk standby di masjid ya setengah jam sebelum waktu salat dimulai. Ya demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ya jazakumullah. makanya sebentar. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, para sahabat itu betul-betul menggunakan waktu ini. Mereka ada yang sholat 10 rakaat, ada yang 8, ada yang 4 dan segala macamnya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz.